Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Sebelumnya, tujuan pembelajaran dulu ya. Kita akan mengenal bilangan bulat serta mampu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat itu sendiri. Yang pertama, tapi kalau kita tidak tahu bilangan bulat itu apa, kita pasti akan bingung kan ya. Makanya kita juga tidak tahu apa sih angka-angka yang termasuk di dalamnya. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Let's go. Yang pertama, bilangan bulat, himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya itu bilangan cacah, asli, prima, bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Pada kali ini tidak akan dibahas semuanya, hanya beberapa bagian, beberapa garis besar saja yang kita bahas. Kita perhatikan himpunan bilangan yang akan dipelajari terlebih dahulu. Yang pertama nih, bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai, himpunan bilangan yang dimulai dari angka 1. Berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai berapapun. Sementara bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Hati-hati jangan sampai ketukar loh ya. Kalau bilangan cacah dimulai dari 0, bilangan asli dimulai dari angka 1. Benar, berarti bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Bilangan bulat itu sendiri itu dimulai dari bilangan negatif. Contohnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya sampai ke bawah. Cara paling mudah menghafalnya itu dengan menyingkat kali ya. BCA, bulat, cacah, asli. Negatif dimulai dari angka 0 dan dimulai dari angka 1. Tiga bilangan ini itu disebut dengan bilangan rasional. Bilangan rasional itu contohnya yang termasuk dalam bilangan rasional pecahan. Contohnya setengah, seperempat, dan seterusnya. Desimal dengan syarat dia harus bisa diubah menjadi pecahan yang biasa. Seperti 0,75 itu akan diubah menjadi 3/4 atau 0,25 berarti 0,25 itu menjadi 1/4 dan seterusnya. Bentuk akar itu yang gimana? Bentuk akar itu yang misalkan akar dari 4 ya, 2. Akar dari 16, 4. Akar dari 25 ya, 5. Tidak hanya ini, ada yang namanya juga bilangan irasional. Bilangan irasional berarti bilangannya tidak termasuk di dalam bilangan rasional. Contohnya nih, misalkan ada soalnya dia angka pi. Tahu kan ya pasti ya. Bilangan pi itu bilangan berapa sih? 3,14 sekian-sekian. Makanya dia disebut bilangan irasional. Oke, next, sifat-sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung yang pertama, ada yang namanya kumulatif atau pertukaran. A kali B itu hasilnya akan sama dengan B kali A. Contoh, 2 kali 3 itu hasilnya pasti akan sama dengan 3 kali 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 2 juga akan sama dengan 6. Asosiatif pengelompokan. Dia dikelompokkan terlebih dahulu. Dikelompokkan dengan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Kenapa? Biar ini akan memudahkan kita dalam perhitungan. A ditambah B dikelompokkan terlebih dahulu, ditambahkan dengan C, itu hasilnya akan sama persis dengan A ditambah B ditambah C. Sifat yang ketiga itu namanya distributif. A dikali B tambah C, hasilnya akan sama dengan A kali B, jadi dikalikan satu-satu terlebih dahulu. A dikalikan B terlebih dahulu, nanti baru A dikalikan dengan C. Kalau dalam matematika banyak cara ya untuk menyelesaikan soalnya, jadi tidak hanya terpaku dengan sifat-sifat ini saja. Unsur identitas dari penjumlahan dan pengurangan itu adalah 0. Bilangan apa saja, apabila dia dijumlahkan dengan 0, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Contohnya, 2 ditambah 0, 2. 100 ditambah 0, ya 100. Makanya dia disebut unsur identitas dari penjumlahan dan pengurangan. Beda dengan unsur identitas dari perkalian dan pembagian. Kalau identitas dari perkalian dan pembagian itu adalah 1. Bilangan apa saja yang dibagi atau dikalikan dengan 1 pasti akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan yang terakhir, tertutup dan terbuka. Apakah operasi suatu kelompok bilangan akan menghasilkan kelompok bilangan yang sama? Ini lebih gampang kalau kita membahasnya dalam bentuk soal. Oke, kita mulai aja ya. Latihan soal yang pertama. Mengurutkan bilangan dari nilai terendah sampai tertinggi. Ada 4 angka nih.
98, negatif 98, 26, dan negatif 200. Kalau untuk bilangan positif, tahu dong ya, kalau semakin besar angkanya, maka semakin tinggi nilainya. Tapi berbeda dengan yang negatif. Semakin besar angkanya, karena ada tanda negatif nih di depannya, berarti semakin besar angkanya, nilai itu malah semakin kecil. Berarti urutannya, perhatikan angka-angka yang memiliki tanda negatif di depannya, 98 dan 200. Berarti kita mulai dari angka negatif 200 atau min 200, negatif 98, terus 26, dan 98. Lebih cermat dalam membaca soal. Kalau misalkan dia dari tertinggi ke terendah, ya berarti tinggal dibalik aja ya. Soal yang berikutnya, 76, negatif 90, 67, dan negatif 76. Perhatikan tanda yang ada negatifnya. Semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya. Berarti negatif 90, benar, negatif 76. Yang ketiga, 67 dan 76. Gampang banget kan ya? Karena kita udah belajar ini dari SD. Jadi, kita hanya review saja. Negatif 2, 2, 5, dan negatif 6. Perhatikan tanda yang negatif, berarti kita mulai dari negatif 6, negatif 2, 2, dan 5. Oke, soal yang kedua. Kalau misalkan dalam bentuk soal cerita, suhu di Jakarta 30 derajat, di Jepang negatif 5, di Inggris 32 derajat, sementara di Korea 9 derajat Celcius, di bawah 0 derajat Celcius. Yang lainnya angkanya pasti ya. Oh, di Jakarta 30, oh di Jepang negatif 5, oh di Inggris nih 32, sementara di Korea ada kata-kata tambahan 9 derajat di bawah 0. Kalau seperti ini berarti di Korea pastilah negatif 9 derajat, suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Sekarang di Jakarta diukur berdasarkan Korea. Berarti Jakarta to Korea 30 derajat Celcius dikurang dengan negatif 9. Negatif ketemu negatif, hasilnya pasti positif. Karena ini kalau dia ada tanda kurungnya artinya dia dikalikan. Jadilah 39 derajat Celcius. Terus gimana soal yang berikutnya? Di Korea berdasarkan Jepang. Korea to Jepang. Korea ke Jepang. Korea tadi negatif 9, sementara di Jepang itu negatif 5. Berarti negatif 9 dikurang negatif 5. Kalau dia ada tanda yang seperti ini, lagi-lagi kalian dituntut untuk teliti. Makanya lebih baik menggunakan tanda kurung. Jadi kalian tahu, oh karena negatif ketemu negatif, itu hasilnya pastilah positif. Negatif 9 ditambah 5 derajat Celcius. Kita hanya pengulangan saja. Dan soal yang berikutnya, ke Jepang berdasarkan Inggris. Kalau di Jepang berdasarkan Inggris, saya kasihkan basicnya saja. Kalian tinggal meneruskan. Jepang ke Inggris, berarti negatif 5 dikurang 32. Silahkan melanjutkan. Soal yang ketiga, menyelesaikan operasi hitung berikut. 9 dikurang 7 kali 3. Kenapa yang dalam kurung harus diselesaikan lebih dahulu? Ya, karena dia ada yang namanya sifat prioritas seperti itu. Perkalian itu biasanya dia lebih didahulukan. Makanya kita kerjakan yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. 9 dikurang 7 kali 3, 21. 9 kurang 21, berapa? Berarti karena lebih besar yang 21, hasilnya pasti positif. Negatif, sorry. Berarti negatif 17. Kalau seperti ini, negatif 12 dibagi 2 ditambah 12, ditambah negatif 12 dikali negatif 2. Saya coba menggunakan tanda kurung ini untuk mengelompokkan sih, lebih ke tujuan untuk mengelompokkan biar saya tahu, oh ini kita kerjakan terlebih dahulu, terus yang berikutnya yang mana. Selesaikan aja satu-satu nggak apa-apa. Berarti negatif 12 dibagi 2 itu negatif 6. Sementara negatif 12 dikali negatif 2, negatif dikali negatif pasti positif. Tinggal negatif 6 ditambah 24, 18. Kalau seperti ini, mulai ribet kali ya soal itu. Karena semakin ke bawah soalnya akan semakin susah. 20 dikurang negatif 5. Hati-hati, tanda kurung negatif ketemu negatif, kita ubah jadi positif. Dikali dengan negatif 14, negatif kali negatif, negatif dikali negatif 10, hasilnya positif 10. Berarti 20 tambah 5, 25,
dan dikali negatif 14 tambah 10 negatif 4. 25 kali negatif 4 negatif 100. Soal yang D, 160 dibagi 8 dikali 4 dikurang 8 ditambah 15. Berarti 180 kita bagi dulu dengan 8. Dapatnya 20 ya. 20 dikali 4. Negatif 8 ditambah 15 dikerjakan terlebih dahulu dapatnya 7. Ini tinggal kalian hitung saja. Sudah saya selesaikan sampai di tahap yang itu. Soal yang keempat. Igo punya 315 kelereng. Diminta adiknya nih sebanyak 36 butir. Sementara ayahnya memberi Igo 64 butir kelereng lagi. Igo membagikan kelerengnya kepada 6 temannya dan masing-masing anak akan mendapatkan 24 sisa kelereng yang dimiliki sekarang. Pertama, kita hitung dulu nih berapa sih jumlah kelereng Igo. Berarti kelereng yang pertama 315 karena dikasihkan ke adiknya, berarti kita kurang dengan 36 dan ayah memberikan Higo ini lagi 64 butir. Kita jumlahkan 344. Sekarang Igo membagikan ke 6 temannya. Gampang ya, tinggal kita kalikan saja. Atau kalau yang masih bingung dengan perkalian, jumlahkan saja. Berarti 24 tambah 24 sampai 6 kali 144. Sisa kelereng tinggal dikurangkan dari jumlah kelereng, dikurangkan dengan yang dibagikan kepada teman-temannya. Soal yang terakhir. Ibu membeli 6 kg beras dengan harga 8.800 per kilo. 2,5 kg gula pasir 10.600 per kilo, 7 kg gandum dengan harga 7.500 per kilo. Jika ibu membayar dengan 2 lembar uang 50 ribuan dan 4 lembar uang 10 ribuan, berapakah uang kembaliannya? Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita hitung dulu berapa sih yang dihabiskan ibu untuk belanja. Berarti 6 dikali 8.800, 2,5 dikalikan 10.600, 7 dikali 7.500. Tinggal kalian kalikan saja, dapat hasilnya tinggal dijumlahkan. Oke, hati-hati saja sebenarnya bilangan bulat ini materinya gampang sekali karena dia masih udah masuk semester 1, terus kalian belajarnya pada awal lagi ya. Tapi dia basic untuk materi-materi yang berikutnya. Dapat jumlah belanjaan ibu 131.800, sementara uang yang diberikan oleh ibu kepada penjual atau uang yang dibayarkan ibu itu 2 kali 50.000 ditambah 4 dikali 10.000. 2 kali 50 100.000 ditambah 40.000 140. Tinggal kita kurangkan saja. Berarti dari 140 ke 131.800. Berarti uang ibu sisanya 8.200. Mudah-mudahan bisa berguna buat kalian semua. Materi ini simple sekali, hanya perlu latihan saja. Tetap semangat dalam belajar, tidak pantang menyerah, dan pelajari saja latihan-latihan soal yang ada di buku manapun. Tidak usah milih-milih karena di sekolahan ini menggunakan Platinum, berarti kita coba melanjutkan pada buku Platinum. Oke, terima kasih sampai di sini. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.